Selamat siang anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa pada pembelajaran kita di pertemuan yang keempat ini, di mana kita di sini masuk ke bab yang baru, yaitu masalah sosial. Nah, kalau dikatakan masalah sosial, ini merupakan suatu gejala atau fenomena sosial yang berlangsung lama, di mana masalah sosial ini baru dikatakan masalah sosial jika itu sudah menjadi isu-isu sosial. Sekarang pertanyaannya muncul, kenapa bisa ada masalah sosial? Nah, kita tahu bahwa dalam pelajaran sosiologi, manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yang mempunyai banyak kepentingan-kepentingan. Yang mana kepentingan ini ada ekonomi, ada politik, ada pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang mana tersalur melalui interaksi sosial dan sosialisasi, sudah kita pahami. Namun tidak selamanya berjalan mulus, karena manusia ini sebagai makhluk sosial itu berbeda-beda, kepentingannya saling berbeda, sehingga disitulah muncul yang namanya masalah sosial. Oke, sekarang kita mau lihat yang bagian B, definisi masalah sosial. Nah, di catatan itu ada banyak definisi dari para ahli. Saya akan menyimpulkan bahwa masalah sosial itu adalah masalah di dalam antar hubungan warga masyarakat. Apalagi zaman sekarang, di tengah sulitnya kondisi kehidupan, sering sekali terjadi masalah di dalam hubungan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Baru definisi yang kedua adalah masalah sosial, situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Contohnya kriminalitas, itu adalah masalah sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai. Yang ketiga, kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya apa? Kemiskinan. Nah, kemiskinan ini pastinya akan membawa pengaruh yang negatif. Apa contoh pengaruh yang negatif? Yaitu tadi, timbullah tindakan kriminalitas, timbulnya pengangguran, timbulnya kesenjangan dan sebagainya. Baru yang berikutnya adalah suatu ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, di sini unsur budaya pernah kita bahas, ada dinamis dan statis. Dinamis ini misalnya pencarian, mata pencarian. Nah, unsur budaya yang statis misalnya agama. Nah, mata pencarian kalau dia bertentangan dengan agama, contohnya apa ini? PSK, maaf, pelacur ya. Nah, ini tentu menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Oke, sekarang kita lihat penyebab masalah sosial. Ini ada 4 kalau dari buku sosiologi. Tapi dalam perkembangannya ada banyak. Nah, kita lihat faktor ekonomi yang pertama. Di sini penyebabnya faktor kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya. Yang kedua, faktor sosial budaya, yaitu perceraian, kenakalan remaja, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor biologis. Di sini ada penyakit menular. Ya, contohnya bisa TBC, diare. Nah, kalau sekarang bisa juga HIV/AIDS. Baru yang ke berikutnya keracunan makanan yang banyak terjadi pada anak sekolah. Yang keempat adalah faktor psikologis, kejiwaan. Di sini saya buat penyakit saraf, stres, depresi, gila. Baru trauma terhadap sesuatu, fobia, misalnya fobia ketinggian, fobia darah dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah aliran sesat atau teroris. Nah, inilah penyebab-penyebab daripada masalah sosial. Nah, untuk lebih paham, untuk lebih jelas Anda ulangi pelajaran kita yang sudah ada di catatan. Terima kasih, salam sehat.